Bayangkan sebuah tim dari Asia Tenggara pada masa ketika dunia masih dibayang-bayangi kolonialisme, tiba-tiba tampil di pentas sepak bola paling bergengsi sejagat, Piala Dunia FIFA. Itulah yang terjadi pada tahun 1938 ketika sebuah wilayah yang saat itu belum bernama Indonesia, melainkan dikenal sebagai Hindia Belanda, menorehkan sejarah sebagai negara Asia pertama yang tampil di Piala Dunia. Kisah ini bukan sekadar soal skor dan pertandingan. Ini adalah cerita tentang identitas, perjuangan di tengah penjajahan, dan warisan yang masih bergema sampai hari ini. Sepak bola di tanah jajahan. Pada awal abad ke-20, Hindia Belanda adalah wilayah koloni Belanda yang kini dikenal sebagai Indonesia. Sepak bola masuk melalui para pekerja, tentara, dan pendatang Eropa, terutama Belanda, yang membentuk klub-klub eksklusif untuk warga kulit putih. Namun, permainan ini cepat menyebar ke masyarakat lokal. Klub-klub pribumi mulai bermunculan. Salah satu tonggak penting terjadi pada 1930, ketika organisasi bernama PSSI, Persatuan Sepak Raga Seloeroe Indonesia, didirikan di Yogyakarta oleh Soeratin Sosroso Egondo sebagai bentuk perlawanan kultural terhadap dominasi Belanda. Sayangnya, tim yang lolos ke Piala Dunia 1938 bukanlah representasi langsung dari PSSI, melainkan dari organisasi sepak bola yang dikontrol Belanda, yakni NIVU, Nederlands Indische Voetbal Unie. Namun, suka tidak suka, tim inilah yang mewakili wilayah Nusantara di panggung dunia. Jalan tanpa laga ke Prancis. Piala Dunia 1938 adalah edisi ketiga turnamen ini, diselenggarakan di Prancis. Formatnya masih sederhana, hanya terdiri dari 16 tim dengan sistem gugur langsung. Babak kualifikasi di Asia seharusnya melibatkan 3 negara, Hindia Belanda, Jepang, dan Tiongkok. Namun karena ketegangan politik dan konflik yang melanda Asia Timur, terutama antara Jepang dan Tiongkok, kedua negara itu mundur. Hindia Belanda otomatis lolos tanpa harus memainkan satu pertandingan pun. Keberangkatan tim ini ke Eropa tentu bukan tanpa tantangan. Butuh waktu berminggu-minggu untuk sampai ke Prancis menggunakan kapal dan kereta api. Setibanya di Eropa, mereka hanya punya waktu singkat untuk beradaptasi dan berlatih. Tim tanpa nama, pemain tanpa lagu kebangsaan. Saat pertandingan pertama digelar pada 5 Juni 1938 di kota Reims, Prancis, banyak hal menjadi simbol perbedaan zaman. Tim Hindia Belanda berdiri di lapangan dengan mengenakan seragam berwarna putih dan celana pendek biru. Tidak ada lagu Indonesia Raya yang dikumandangkan. Tidak ada bendera merah putih yang dikibarkan. Yang berkibar adalah bendera Belanda, dan yang terdengar adalah lagu kebangsaan Wilhelmus. Para pemain berasal dari latar belakang yang beragam. Ada yang berdarah campuran Indo-Eropa, ada pula pemain lokal keturunan Tionghoa dan pribumi. Mereka dilatih oleh pelatih asal Belanda, Johannes van Mastenbroek. Meski tidak mewakili Indonesia secara resmi, tim ini adalah satu-satunya dalam sejarah Piala Dunia yang secara geografis berasal dari Nusantara. Duel melawan raksasa Eropa. Lawan pertama dan satu-satunya tim Hindia Belanda adalah Hongaria, salah satu kekuatan Eropa saat itu. Tidak tanggung-tanggung, Hongaria diperkuat oleh para pemain legendaris seperti György Sarosi dan Zengeler. Hasil akhirnya, kekalahan telak 0-6. Skor yang menyakitkan tapi bisa dimaklumi mengingat perbedaan level yang sangat besar. Namun, kekalahan ini tidak bisa menghapus fakta bahwa tim Hindia Belanda adalah pionir. Mereka adalah tim Asia pertama yang tampil di Piala Dunia, sebuah kehormatan yang bahkan tidak dimiliki oleh negara-negara kuat Asia lainnya seperti Jepang atau Korea Selatan hingga puluhan tahun kemudian. Setelah pertandingan, lalu dilupakan. Setelah kekalahan itu, tim kembali ke tanah air dan nyaris tidak ada sambutan besar. Dunia pun berubah tak lama kemudian. Perang Dunia Kedua meletus,
dan sepak bola pun surut. Tak sampai satu dekade setelah Piala Dunia 1938, Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945. Sejak itu, Indonesia belum pernah kembali ke Piala Dunia meski berkali-kali mencoba melalui babak kualifikasi. Keikutsertaan di tahun 1938 tetap menjadi satu-satunya partisipasi, dan ironisnya, tidak di bawah nama Indonesia. Banyak generasi muda tidak mengetahui bahwa negara ini pernah menjadi bagian dari sejarah Piala Dunia. Warisan yang perlu diingat. Keikutsertaan Hindia Belanda di Piala Dunia 1938 adalah pengingat bahwa sejarah sepak bola kita sudah dimulai bahkan sebelum negara ini berdiri. Ini bukan hanya tentang sepak bola, tetapi juga tentang identitas, warisan, dan kebanggaan. Hari ini, ketika tim nasional Indonesia berjuang di kualifikasi Piala Dunia atau berlaga di ajang internasional lainnya, kita bisa menoleh ke belakang dan menyadari bahwa kita pernah ada di sana. Mungkin bukan dalam bentuk yang sempurna, mungkin bukan dengan nama yang kita kenal sekarang, tapi momen itu tetap milik kita, milik bangsa ini. Dari Hindia Belanda ke Garuda. Sejarah adalah mozaik besar yang terdiri dari banyak potongan kecil. Keikutsertaan Hindia Belanda di Piala Dunia 1938 adalah salah satu potongan itu. Kini, lebih dari 85 tahun kemudian, kisah itu tetap relevan sebagai pengingat akan panjangnya perjalanan yang harus ditempuh sepak bola Indonesia. Kita boleh berharap suatu hari nanti Garuda akan kembali terbang tinggi di panggung Piala Dunia, kali ini bukan sebagai bagian dari sejarah orang lain, tapi sebagai Indonesia yang merdeka dan percaya diri.